ini tema kita spesial. Badai diubah menjadi berkat. Banyak orang takut akan badai. Mereka pikir setelah alami badai, itulah akhir hidup mereka. Satu tokoh yang sangat terkenal di dalam kitab suci adalah Raja Daud. Semua pasti mengenal siapa Daud. Dikenal dia orang yang suka bermain musik di hadapan Tuhan. Tapi yang saudara harus kenal juga, Daud itu langganan badai. Jangan hanya dikasih Tuhan, pemuji, penyembah, pemazmur dan segalanya. Dia juga langganan mujizat, langganan masalah, langganan badai. Badai dari kehidupannya sendiri, badai dari mertua, badai dari keluarga orang tua, badai dari negaranya. Semua jenis badai menghantam hidup Daud. Tapi tidak jadi masalah. Dia tetap bisa melihat kebaikan Tuhan. Waktu Raja Daud masih seorang gembala yang menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Badainya ya sedikit saja. Badainya cuman dia merasa tidak dihargai papa mamanya. Dia tidak dihargai kakak-kakaknya. Masalah hanya masalah keluarga tok saja. Hanya seperti itu saja badainya. Tidak ada badai yang lain. Tapi satu titik tertentu di mana Daud harus diperhadapkan dengan Goliat, raksasa yang besar, di mana Goliat ini telah menghina, telah merendahkan Raja Saul, Raja Israel bersama orang-orang Israel. Dan mereka ketakutan, gemetar melihat badai yang besar. Badai yang sedang mengamuk. Matilah kita, binasalah kita. Kata orang-orang kebanyakan. Waktu badai itu datang, hancurlah semuanya. Bukankah itu yang terjadi di waktu musim corona ini? Waktu badai itu melanda semuanya. Waktu badai itu menghantam kehidupan manusia. Tidak peduli siapapun. Badai tidak memilih dia diurapi atau tidak diurapi. Dia seorang gembala atau bukan seorang gembala. Dia orang percaya atau bukan orang percaya. Goliat tidak peduli Saul itu diurapi Tuhan. Goliat tidak peduli orang Israel itu umat pilihan Tuhan. Demikian juga corona sekarang. Tidak peduli saudara suka ibadah, saudara suka memuji menyembah Tuhan atau bukan. Yang pasti corona itu mengincar semua manusia. Ketakutankah? Atau justru di balik badai itu, saudara melihat ada promosi, ada berkat Tuhan. Ada seorang jemaat Tuhan, sebelum badai corona ini menghantam dunia ini, dia sudah kewalahan menghadapi tantangan ekonomi, bisnis seperti apa. Dia sudah sangat kewalahan. Dia cerita ke saya, dia akan berencana bersama suaminya pulang meninggalkan Jakarta ini. Karena sudah merasa ditinggalkan teman bisnis semuanya. Itu sebelum corona. Setelah badai corona ini datang, seharusnya keluarga ini yang sudah tidak punya kekuatan lagi, semakin tidak ada harapan lagi dong. Itu seperti Daud. Di mana badai itu menakutkan semua orang. Tapi bagi Daud, Daud ngomong gini kepada tentara-tentara situ. Coy, kalau saya kalahkan Goliat ini, hadiahnya apa coy? Datang para tentara ini. Siapa yang mengalahkan Goliat? Ada 3 hadiah. Hadiah yang pertama, dia akan mendapatkan kekayaan yang begitu besar dari Raja Israel. Yang kedua, yang kedua ini Hanjaya juga pasti mau. Yang kedua, putri raja akan menjadi istrimu katanya. Wah, yang ketiga, semua keluargamu bebas pajak. Oh gitu coy. Ini badai berkat
bagi saya. Saudara bisa melihat itu? Mari kita lihat firman Tuhan. Next, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Mereka menawan para wanita. Ayat 3. Saudara pernah menangis sampai tidak punya kekuatan lagi untuk menangis? Kalau belum pernah, berarti saudara belum alami tekanan yang begitu berat. Kalau sampai saudara menangis dan tidak ada kekuatan untuk menangis, itu berarti pergumulanmu itu sangat berat. Katakan waktu Daud alami promosi dari Goliat, di situ titik awal di mana Daud dipromosikan, di situ juga badai kehidupan silih berganti menghantam Daud. Di waktu dia seorang gembala domba, pekerjaannya, bisnisnya kecil, tidak ada badai, tidak ada persoalan. Persoalan hanya hati saja. Saya merasa dikucilkan orang tua, dikucilkan oleh keluarga. Tapi setelah menerima promosi dari pemerintah, silih berganti badai berdatangan. Dan ini badai yang menakutkan bagi Daud, di mana seluruh pasukannya tinggal di Ziklag. Anak istri mereka dijarah oleh orang Amalek. Diambil semuanya. Waktu mereka memasuki Ziklag, mereka melihat kota itu sudah terbakar. Saudara bisa bayangkan, bisa renungkan waktu saudara memasuki, kalau kita baca firman, kita itu harus berkhayal menjadi peran utamanya. Itu cara membaca firman. Saudara, contoh-contoh. Kalau saudara nonton film India, ini kan gampang. Saudara menjadi peran utamanya. Apalagi pas mereka lagi bernyanyi di balik pohon. Saudara ikut bernyanyi kan gitu kan. Beda kalau Indonesia ketemu pohon, beda tuh. Kalau orang India ketemu pohon selalu bernyanyi. Kan gitu. Kalau orang Indonesia beda lagi. Nah, Daud menangis, meraung-raung. Semua pasukannya yang 600 itu menangis meraung-raung. Sampai tidak ada lagi tenaga untuk menangis. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Saudara bayangkan, saudara seorang pemimpin sudah membawa anggota ini, sudah membawa pasukan ini untuk menerima berkat. Dengan kata lain, semua pasukan Daud bisa hidup itu karena Daud. Daud yang memberikan mereka makan, Daud yang memberikan tempat tinggal, Daud yang memelihara mereka. Tapi waktu mereka sama-sama alami badai, justru Daud nyawanya diancam. Mereka akan merajami Daud dengan batu. Dia tertekan. Ini badai yang sangat menakutkan. Bagaimana cara Daud mengubah badai ini menjadi berkat? Bagaimana mengubah badai menjadi berkat? Dikatakan tadi di sana, Daud menguatkan dirinya dalam Yahweh Elohim. Yang pertama adalah, waktu badai itu terjadi, mari menguatkan diri dalam Yesus. Masalah terasa ringan ketika respon kita benar. Masalah semakin berat ketika respon kita salah.
Menguatkan diri dalam Yesus adalah respon yang benar ketika badai datang. Ketika masalah terjadi, Raja Saul menguatkan dirinya dengan datang kepada dukun di Endor. Dia mencari solusi dari permasalahannya, dari persoalannya. Ada beberapa jemaat waktu itu, beberapa tahun lalu mungkin dia tertekan berbisnis seperti apa, sementara kiri kanannya maju. Pak, kenapa? Boleh nggak saya siramin pasir di depan rumah saya? Taburi minyak urapan atau semuanya lah. Atau minta pelaris. Boleh enggak? Karena dia merasa nggak mampu lagi menjalani hidup ini. Butuh pertolongan, butuh berkat dari dukun, dari orang lain. Saya bilang jangan. Saul menerima kekuatan datang kepada dukun. Sementara Daud waktu alami badai, waktu alami masalah, dia datang kepada Tuhan, dia menguatkan dirinya kepada Tuhan, hasilnya kemenangan. Sementara orang yang menguatkan dirinya dengan kekuatan manusia, dengan berdukun, dengan mencari jimat, ujungnya pasti alami kehancuran. Mari sama-sama kita baca ini. 1, 2, 3. Sekali lagi, waktu bekerja saudara bisa tepuk tangan. 1, 2, 3. Apapun katakan amin. Dia terus bekerja. Dia tidak pernah tidur. Bahkan dia tidak pernah lupa kepada saudara. Apapun peristiwa yang sedang saudara alami, Yesus bersamamu, Yesus besertamu, dan dia akan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi waktu badai datang, ingat, Daud mengingat, kalau dulu saya ditolong Tuhan, beberapa tahun yang lalu ditolong Tuhan, kalau beberapa tahun yang lalu saudara ditolong Tuhan, badai yang hari ini juga pasti Tuhan tolong. Katakan amin. Ayat berikutnya, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Yang kedua adalah, yang pertama tadi, bagaimana badai itu diubah menjadi berkat. Yang pertama adalah menguatkan diri di dalam Yesus Kristus. Yang kedua adalah memakai baju efod. Apa itu baju efod? Memakai baju efod. Baju efod ini saudara. Ya ini yang dipakai Daud. Ini baju efod. Baju efod itu zaman dulu itu dikhususkan untuk seorang imam besar. Seorang imam besar, kalau seseorang memakai baju efod, artinya dia sedang memfokuskan diri kepada Tuhan. Dia sedang membawa semua perkaranya itu kepada Tuhan. Jadi dia tidak melihat lagi kekuatan manusia, dia tidak melihat lagi pertolongan yang lain. Semua permasalahannya itu, waktu Daud memakai baju efod, dia sedang memfokuskan diri kepada Tuhan. Dan baju efod itu ini kayak ada pangkat toh, yang di depan sama yang di belakang ini itu disatukan di atas, itu namanya kayak pangkat ini batu permata. Nah di atas pangkatnya ini ada nama-nama Israel. Setiap sisi ada 6, di sini 6, di sini 6. Dengan kata lain, kalau orang memakai baju efod, dia sedang menanggung semua bebannya. Jadi Daud tidak lagi mencari kambing hitam siapa. Tidak mencari siapa yang salah, ini karena siapa. Tuduhan yang dilemparkan kepada Daud, di mana Daud yang memelihara para pasukannya, tapi dia harus dirajam dengan batu, mau dirajam dengan batu, dia menerima itu.
Dia menanggung perkara itu. Dia menanggung persoalan itu. Dan masalah yang berat itu dia bawa kepada Tuhan. Tuhan, semua penderitaan orang-orang yang mengikuti ini, itu tanggungan saya. Saya tidak mempersalahkan mereka. Dia tidak mempersalahkan yang lain. Sehingga Tuhan tahu hatinya Daud. Dia tidak mencari kebenaran dari manusia, tapi dia mencari solusi dari Tuhan. Sehingga Daud mendengar solusi dari Tuhan. Kadang saya bertanya, saudara, Tuhan ini mendengar suara Tuhan, Daud ini mendengar suara Tuhan seperti apa ya? Apakah waktu Daud memakai baju efod itu, lalu Tuhan berkata, "Ya Daud, kejarlah keinginanmu." Kadang orang-orang merasa bahwa mendengar suara Tuhan itu adalah harus mendengar langsung, baru itu suara Tuhan. Ya Pak ya. Kalau bukan Tuhan yang berbicara, Tuhan berkata. Tidak selalu seperti itu. Masa waktu Pak Gunarto berdoa, tiba-tiba Tuhan berkata, "Iya Gunarto." Kan gak mungkin Pak Gunarto ngomongnya. "Iya Gunarto, aku tahu pergumulanmu. Sekarang aku berikan 3 permintaan." "Ya Sanjaya, aku tahu pergumulanmu. Pasangan hidup kan. Aku akan berikan dalam tahun ini." Apakah kira-kira Tuhan berbicara demikian? Bacalah firman. Setiap firman yang kita baca, Tuhan dapat berbicara lewat itu. Lewat pujian, lewat penyembahan, lewat apapun Tuhan dapat berbicara. Coba saudara, waktu Petrus menyangkal Yesus, dia bertobat karena siapa? Dia bertobat karena siapa? Karena bunyi ayam. Karena Yesus sudah berbicara lebih awal, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Engkau telah menyangkal aku. Jadi waktu ayam itu berbunyi, masa bunyi ayam? "Petrus, engkau sudah menyangkal aku." Lalu Petrus ingat akan perkataan Yesus. Apakah seperti itu? Ya, bunyi ayam yang didengarnya Petrus itu, ya seperti bunyi ayam yang kita dengar. Tapi bunyi ayam yang ini adalah membawa pesan daripada perkataan Yesus. Dari mana dia menyambungkan bunyi ayam dengan perkataan Yesus? Karena dari awal dia sudah mendengar Yesus yang berbicara. Kalau orang tidak pernah baca firman Tuhan, selalu berbicara, Tuhan berbicara, Tuhan berbicara, Tuhan berbicara. Itu bukan Tuhan lagi, itu hantu. Kalau orang gak pernah membaca firman Tuhan, selalu mendapat penglihatan. Petrus bisa mengetahui ayam itu suara Tuhan, membawa suara Tuhan. Karena sebelumnya dia sudah mendengar Yesus berbicara. Saudara paham? Inilah baju efod. Dia memakai, baju efod itu tidak harus saudara pakai sekarang. Yesus sudah memakainya. Dan semua dosa kita, semua kutuk kita, semua permasalahan hidup kita, semua apa? Semua dosa-dosa sudah Yesus pikul, Yesus tanggung. Yesus tidak mempersalahkan lagi. Engkau layak dihukum, engkau layak menerima kegagalan, engkau layak menerima hal yang buruk. Tidak lagi. Yesus berkata, semua penghukuman, semua kegagalan, semua yang buruk, Yesus tanggung dan bawa di atas kayu salib. Sehingga saudara sekarang tidak ada lagi yang menghakimimu untuk datang berdoa kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Katakan amin. Engkau dengan bebas bisa bertanya kepada Tuhan. Bahkan Tuhan itu tidak jauh dari saudara. Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Tuhan itu ada bersama dengan kita.